Baik saudara, hari ini kita akan memikirkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan berbicara tentang bagaimana kita seharusnya memahami arti baptisan itu maupun sidik. Nah, apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan pagi yang indah ini adalah supaya kita tidak terjebak. Saya coba berusaha untuk dari paling tidak ada 3 sisi supaya kita terus belajar, sehingga tiap kali baptisan 3 bagian ini akan terus keluar bergantian, supaya kita terus bisa pikirkan sampai saudara familiar betul-betul untuk mengerti. Saudara, apa yang dimaksud dengan baptisan kudus dan bagaimana seharusnya menjalaninya? Pertama, kita perlu mengerti dulu apa yang dikenal di dalam gereja sebagai sakramen, ya, atau sakramentum dalam Latinnya. Artinya kalau secara umum itu di dalam terminologi, ya, khususnya tentara Roma, mereka melakukan ikrar atau jaminan menjaga kerahasiaan, ya, sehingga mereka akan mati bersama dengan rahasia yang mereka pegang, dan mereka tidak akan menunjukkan siapa yang mengutus mereka, atau kemudian mereka tidak akan mengkhianati tekad yang ada. Saudara, itu karena itu tentara sampai sekarang itu sudah ada di bawah sumpahnya, dan dia tidak akan membocorkan rahasia, lebih baik dia mati. Sehingga mereka yang kemudian membuka kalimat untuk mengatakan di mana temannya ada disebut pengkhianat. Nah, sakramen itu menggambarkan di dalam pernyataan tekad memegang teguh kerahasiaan apapun resikonya, ya. Yang kedua, sumpah kesetiaan tentara terhadap raja, bahwa mereka akan bertempur berperang sampai titik darah penghabisan. Disiplin tinggi tentara Roma jauh lebih terkenal. Lalu kemudian dalam dunia modern kita mengenal tentara Jepang dengan harakirinya. Mereka sangat terkenal sekali. Daripada gagal tugas lalu kembali dengan kepala tertunduk, mereka tidak akan mau. Karena itu mereka akan membunuh dirinya, harakiri. Nah, kalimat inilah di dalam sakramentum tekad yang dipakai umum, dipakai untuk menyatakan apa yang dikerjakan orang Kristen dalam pernyataan imannya. Sehingga di dalam pengertian gerejawi, kalimat itu dipakai untuk menyatakan tanda lahiria gerejawi yang nampak, yang ditetapkan oleh Kristus, ya, yang menyatakan dan menjanjikan berkat rohani bagi umat. Nah, ini menjadi sesuatu yang harus kita pahami bersama, bahwa sakramen punya dasar seperti itu. Artinya, bagaimana kemudian tanda lahiri gereja yang tampak itu kita pegang. Kalau militer memegang rahasia tadi, kalau militer berani memegang tugasnya terhadap apa tugas yang diberikan, yang diembannya dari negara ataupun kerajaan, masa iya kita dari kerajaan sorga? Tidak. Nah, harusnya kita hidup sebagai tentara-tentara Kristus, lakas Kristus yang tangguh, yang memegang prinsip itu. Karena itu kita tidak akan menggadaikan apa yang kita akui atau kita nyatakan dalam sikap iman percaya kita, ya. Begitu juga orang tua tidak akan sembarang membawa anaknya dibaptis jikalau dia tidak bertanggung jawab dalam iman percayanya. Karena itu gereja pun akan menjadi sangat kesulitan untuk membaptis seorang anak kalau hanya satu orang tuanya datang, kecuali memang sudah bisa mau diapain. Karena itu dibutuhkan selalu 2 orang tua itu bertanggung jawab, karena 2 sudah menjadi satu, membawa anak itu terikat dalam perjanjian yang sungguh. Kalau tidak, kita hanya terjebak pada ritual-ritual, dan itu akan menjadi kesedihan bagi anak, karena anak tidak mewarisi semangat atau spiritual yang sehat dari orang tuanya, ya. Tetapi memang bukan anak itu yang berjanji pada Tuhan, tetapi Tuhan yang menyatakan janji lewat orang tua yang beriman dan membawa dan memenuhi perintah Tuhan, seperti Abraham menyunat seluruh isi rumahnya, ya. Nah, ini yang harus lagi penting. Karena itu kita tidak boleh memahami ini hanya sebagai ritual gereja saja. Nah, ini harus kita pahami dengan penuh. Dan saya berharap tiap kita melakukan apapun kita mengerti, dan kita tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang salah di kehidupan kita, ya. Mengapa saudara jadi orang Kristen? Saudara harus tahu. Mengapa saudara melayani? Saudara harus mengerti, ya. Pegang komitmen itu dengan tinggi. Saya bertanggung jawab penuh pada tiap apa yang saya kerjakan. Saya harus bertanggung jawab penuh pada tiap apa yang saya katakan, dan saya harus bertanggung jawab penuh pada posisi yang saya punya, ya. Saya tidak bisa meninggalkan perahu kalau saya adalah kapten kapal. Ya, kalau kapal itu tenggelam, orang harus pergi dulu, saya paling belakang. Kalau saya pergi lebih dulu, artinya saya tidak bertanggung jawab pada kapal yang saya nakodai. Begitulah pelayanan kita, saudaraku yang kekasih, yang kita mainkan dalam hidup kita.
Dan begitulah ketika seseorang dibawa dibaptis ataupun kemudian sidi, maka mereka harus berani menyatakan komitmen mempertanggungjawabkan imannya. Ya, ini di dalam Alkitab jejak ini sangat luar biasa. Orang Yahudi melakukannya dalam ritual yang mengagumkan. Sayang mereka seringkali kehilangan spiritualnya. Tetapi kemudian orang-orang Kristen lebih miris lagi. Sudah spiritualnya tidak, ritualnya pun tidak kuat. Itu sebab orang-orang Yahudi paling sulit untuk berpindah agama. Dimanapun mereka pergi, keyahudian mereka tetap kental. Tetapi orang Kristen sangat mudah menggadai agama. Ini miris dan sedang terjadi. Inilah krisis pewarisan keimanan. Nah, karena itulah tiap kita yang hadir di sini bertanggung jawab penuh, bukan saja ya kita menjalankan bagian dari hidup kita, tapi bagaimana yang kita lakukan menjadi kesaksian bagi yang lainnya. Nah, pertanggungjawaban ini menjadi sangat penting untuk kita semua. Yang berikut, saudara, kita bisa melihat apa saja yang dimaksud dengan sakramen atau yang jenis daripada sakramen. Ada 2 jenis sakramen paling tidak di dalam Kristen Protestan. Kalau di Katolik ada 7. Ya, tetapi kita tidak akan membicarakan itu ya. Ada perminyakan, sakramen pertobatan dan seterusnya. Ada 7 sakramen. Nah, di dalam kita Protestan memegang hanya 2 sakramen, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Nah, ini menjadi sangat penting untuk kita pahami. Baptisan kudus adalah yang kau terikat dengan janji Allah yang dinyatakan kepada tiap kita, sehingga kemudian dengan itu sesudah kita dibaptis lalu kita disidi, maka kita berhak atas perjamuan kudus Kristus yang terpecah tubuhnya, tertumpah darahnya untuk keselamatan kita. Sehingga di dalam bagian ini ada pegangan yang sangat kuat yang harus dipegang oleh tiap orang percaya. Baptisan kudus, perjamuan kudus bukan sekadar ritual gereja. Sadari, mengerti waktu melakukannya. Itu sebab mengapa di perjamuan kudus kita memberi pengarahan. Apa sebetulnya maksudnya perjamuan kudus, kenapa ada perjamuan kudus. Dijelaskan saja pun bolak-balik belum tentu semua orang mengerti. Karena bisa jadi orang mengikuti perjamuan kudus karena jamnya perjamuan kudus. Orang tahu tubuh terpecah, darah tertumpah, hanya itu saja. Bahkan banyak orang mempersiapkan diri untuk buru-buru ke perjamuan kudus supaya sakitnya sembuh, persoalannya selesai. Lalu menjadikan perjamuan kudus menjadi perjimatan yang menakutkan. Sehingga tidak lagi mengingat akan Kristus sesuai perintahnya. Jadikan ini peringatan akan aku. Tapi semua orang Kristen mengingat dirinya dan persoalannya. Saudara tahu penghinaan terhadap gereja? Maka kita sedang mengerjakannya. Kalau itu yang kita lakukan. Mirisnya, gereja tidak sedang merasa itu. Karena gereja berjalan dengan seleranya, dengan semangatnya, dengan maunya. Bukan dengan maunya Allah. Karena memang mau Allah kalau diterapkan di dalam gereja, itu tidak menyenangkan. Sangkal dirimu, pikul salibmu, mana enak. Ya, tumbuhkan ego dirimu, lemparkan salibmu, berjalan dalam gairahmu. Itu yang menyenangkan. Dan semua orang mau itu. Karena itu menjadi seorang Kristen yang sungguh di tengah perkelahian, pergumulan kehidupan adalah satu perkelahian yang harus kita menangkan bersama-sama. Nah, inilah yang menjadi sangat penting. Oleh karena itu, di dalam sakramentum itu atau sakramen yang ada di dalam gereja itu, perjamuan kudus, baptisan kudus. Nah, dari baptisan kudus baru kita boleh mengikuti perjamuan kudus. Orang yang sudah dibaptis ini baru boleh ikut perjamuan. Belum baptis, belum sini, belum boleh ikut perjamuan. Ya. Jadi perjamuan kudus bukan hanya untuk karena saudara sudah dewasa. Engkau sudah dewasa, tapi kalau belum dibaptis, kalau belum di sini, mana boleh. Sehingga banyak orang mengobral perjamuan kudus, siapa saja boleh. Malah ditawarkan. Sebetulnya itu menjadi penghinaan terhadap prinsipnya. Ya, saya pikir ini harus hati-hati. Tapi memang menjadi kesulitan. Kalau perjamuan kudus dianggap magis, mistis, ya tentu ditawarkan ke siapa saja, bukan? Supaya orang ini dapat berkat ilahi gitu. Bagaimana berkat ilahimu jikalau engkau belum terikat dalam janji dengan Tuhan itu? Karena itulah di dalam Korintus Paulus mengingatkan dengan keras, hati-hati supaya tiap orang menguji dirinya sebelum mengikuti perjamuan itu. Begitu pula tiap orang tua harus mempertanyakan kepada dirinya sejauh mana dia sungguh-sungguh akan membawa anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang berikut kita melihat, saudara yang kekasih, bagaimana memahami baptis itu sendiri. Di dalam Alkitab memakai beberapa bagian untuk menerjemahkan baptis itu. Ada yang mengatakan bagian mencelupkan atau menyelamkan,
kemudian membersihkan, membasuh, ya, lalu memerciki. Semua memakai kata baptizo. Jadi baptizo itu mempunyai arti yang cukup banyak di dalam Alkitab terdeteksi. Ya, di dalam bahasa Yunani umum itu paling tidak ada 7 yang berkaitan dan berdekatan dengan kata baptizo itu sendiri. Nah, tetapi kemudian gereja mengalami perdebatan-perdebatan, khususnya yang selam dan percik. Agak miris karena berdebat lebih kepada ketidaktahuan daripada karena pengetahuan. Kalau orang mempunyai pengetahuan, biarlah dia menguji dirinya. Sungguhkah pengetahuannya adalah sebuah pengetahuan? Karena sebuah pengetahuan bisa kita anggap pengetahuan karena ketidaktahuan. Teori A menjadi teori yang kita anggap benar karena belum datang teori B. Waktu datang teori B, lalu teori A gugur. Dulu katanya Pluto ada, sekarang Pluto tidak ada. Lalu sebetulnya ada apa tidak ada? Sangat bergantung pada teori yang dibuat. Maka pengetahuan bisa jadi pengetahuan karena tidak berpengetahuan. Tetapi kemudian pengetahuan itu gugur. Ketika dia berpengetahuan, maka dia tahu sebetulnya pengetahuan yang dia sebut pengetahuan bukan pengetahuan. Begitulah proses iman Kristen. Ya, kita bisa jadi berpikir kita sudah melayani Tuhan dalam pemahaman yang kita pahami. Tapi apakah dalam pemahaman yang Alkitab kehendaki? Maka itu di dalam Alkitab teguran daripada Rasul pada tiap jemaat. Para nabi di zamannya selalu menjadi teguran-teguran yang mengkoreksi kehidupan umat itu. Terasa sangat keras setengah mati. Apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis misalnya, "Hai ular beludak, pulanglah engkau, buahkan buah yang sesuai pertobatan baru yang kau dibaptis." Itu bukankah sangat menjengkelkan dan menyakitkan hati? Orang sudah mau dibaptis ngantri kok dipermalukan depan orang lain. Tapi itulah kebenaran. Padahal yang dibaptis itu, yang mau masuk itu adalah orang-orang Farisi, bahkan sebagian. Mereka yang begitu yakin sudah hidup bersih dan hidup suci. Menurut yang mereka mengerti. Karena itu dalam pengetahuannya mereka menganggap Kristus adalah pembohong dan penyesat. Sehingga harus disalibkan. Miris ya. Pengetahuan yang tidak berpengetahuan. Itu sangat menakutkan. Oleh karena itulah bagaimana kita memahami baptisan itu harus dipahami. Ya, dalam terminologi banyak, sehingga selalu terbuka ruang. Orang mau menerjemahkannya kemana? Mau pakai memercikai kah? Atau mau memakai menyelamkan kah? Itu sebab juga dalam ritual gereja, ada yang 3 tetes jatuhkan 1, 2, 3, ada yang 1 kali sekaligus. Seperti yang kita lakukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu ada yang menenggelamkannya. Ya, dari atas ke bawah tinggi, lalu ada yang merebahkannya ke belakang. Ada yang membuatnya tunduk ke depan. Ada juga yang masuk ke air, lalu ambil air dan diperciki 1 kali, 2 kali, 3 kali. Terlalu banyak model. Tetapi model bukanlah apa yang menjadi kehendak Allah. Karena itu celakalah gereja ketika gereja justru berkutat dan ribut karena cara baptisannya. Padahal cara itu masih debatable. Ya. Yang terdeteksi oleh kita adalah cara Yohanes Pembaptis membaptis. Tetapi kemudian menjadi kesulitan yang tidak sederhana. Karena Yohanes sendiri berkata, "Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi dia akan datang membaptis kamu dengan roh dan api." Kita tidak dibaptis dengan baptisan Yohanes Pembaptis. Karena itu bentuk ritual. Bukanlah prinsipal. Ya. Tetapi bentuk spiritual. Itulah yang harus diperhatikan. Itu sebab sida-sida Ethiopia secara ritual kan. Mana ya? Oh itu ada air. Kenapa kita nggak ke situ? Itu mungkin satu oase yang kecil. Yang tidak mungkin menenggelamkan orang. Lalu pergi ke sana lalu dibaptis. Padahal itu kan bukan gereja. Itu tempat apa? Mungkin tempat najis ya. Tetapi tidak ada kemudian gereja ribut seperti itu. Pada waktu murninya. Gereja sekarang lah yang membuat peraturan dan terjadilah keributan. Ya. Nah, pemahaman-pemahaman ini harus diperhatikan antara ritual dan spiritual. Sehingga kita mengerti, bisa membedah dan membelah. Andai kata umpama ada satu orang mau dibaptis. Ya. Lalu sudah diinfus begitu beratnya. Lalu bagaimana lagi? Lalu dokter bilang, "Tolong Pak, jangan taruh air atau apapun terlalu dingin karena dia akan kaget dan itu bisa mempengaruhi kondisinya." Mungkin kita sudah akan taruh asal tangan basah saja, sudah begitu bukan? Lalu kita menumpangkan tangan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena bukan air itu yang menyelamatkan dia. 1001 kemungkinan bisa terjadi. Ya. Nah inilah yang menjadi perlu untuk kita pahami. Sehingga air yang ditaruh juga bukan air suci. Karena kita tidak membaptis di sini dengan air suci. Apa air yang suci? Mana ada air suci? Yang ada paling air keran, air pam, atau air pompa.
Bagaimana jika di satu kali? Mau bagaimana menyucikan air kali? Mana bisa? Paling bisa kita memurnikan. Memurnikan air, menyucikan itu dua hal yang berbeda. Suci itu bentuk daripada nilai spiritual. Bersih itu medical. Nah, jadi banyak hal yang mesti kita pahami supaya kita jangan jadi terjebak di situ. Nah, karena itu baptisan harus dimengerti seutuhnya, sepenuhnya oleh tiap orang tua yang membawa anaknya dibaptis. Lagi-lagi supaya kita tidak terjebak pada tradisi ritual agamawi, tapi betul-betul memahami ya spiritual yang sepenuhnya dan seutuhnya dari apa yang mesti kita lakukan di kehidupan kita. Memahami arti baptisan itu sendiri, saudara yang kekasih. Bagaimana makna baptisan kudus? Berikutnya kita akan melihat. Ya, makna baptisan kudus mengacu kepada ya dimeteraikan ke dalam perjanjian Allah. Dimeteraikan ke dalam perjanjian Allah, istilah dimeteraikan dipakai Alkitab. Kita sama-sama tahu, sebuah surat akan menjadi sah jika memenuhi standar hukum yang berlaku, meterai namanya. Maka meterai itu kalau kurang jumlahnya, itu membuat itu tidak berlaku. Misalnya kita membayar atau mengeluarkan uang dari berapa sampai berapa harus meterai berapa. Berapa sampai berapa meterai harus berapa. Ada peraturan dan ketentuan. Legalitas di dalam surat perjanjian, meterainya berapa? Ada ketentuan. Ya, itu adalah undang-undang negara yang harus dipenuhi. Baru sah kalau ada meterai. Tanpa meterai bisa jadi surat kita gagal, batal. Nah, perlu kehati-hatian. Tanda terima kita ternyata tidak sah karena tidak ada meterainya. Sebagai legalitas yang berkekuatan hukum. Nah, kalau sudah ada meterai, maka legal lah apa yang terbunyi di sana. Nah, karena itu dimeteraikan ke dalam perjanjian Allah. Disitulah Allah menaruh kitab dan meletakkan kita dalam janjinya. Dilibatkannya kita di sana. Dan saya pikir ini menjadi perlu untuk kita pahami bersama saudaraku yang kekasih. Dan bagaimana kita memahami pengertian seperti itu. Yang kedua, dibaptis itu adalah makna dari satu pendosa. Lah, kalau begitu anak kecil tahu apa? Dia kan belum berdosa. Kalau kita berkata anak kecil belum berdosa, terjadilah keajaiban yang mengerikan dalam kekristenan. Artinya, kebodohan yang terlalu amat sangat. Karena orang Kristen tidak memahami tabula rasa, bayi lahir tanpa dosa. Kekristenan menyadari betul, begitu bayi lahir, dia adalah manusia berdosa. Lahir dari orang bertua berdosa, menjadi bayi yang berdosa, sehingga semua manusia sudah binasa, memerlukan juru selamat pengampunan dosa. Bersyukurlah orang beriman. Allah mau melibatkan seluruh garis keturunan mereka kepada perjanjiannya. Allah mempunyai inisiatif yang besar, lalu kemudian memanggil Abraham dan berkata, sunatlah orang-orang di rumahmu mulai usia 8 hari. Inilah perjanjian dariku. Dan jikalau dia sudah tersunat, dia menjadi milikku dan aku akan menjaganya. Tetapi barang siapa yang tidak tersunat, dia adalah murka kekejian bagiku. Maka dengan segera Abraham menyunat seluruh isi rumahnya termasuk dirinya dia sendiri. Maka ada anak umur 8 hari disunat, tapi ada juga 8 tahun, ada juga yang 80 tahun. Sangat bervariabel yang disunat. Karena Allah berinisiatif pada waktu itu dan waktu itu harus dijalankan kepada orang yang dia berkenan. Jelas Abraham tidak berusia 8 hari, bukan? Tetapi anak 8 hari tahu apa? Ingat, perjanjian Allah adalah inisiatif Allah, bukan inisiatif manusia. Tidak ada satupun di antara kita ini yang layak di hadapan Tuhan, sehingga boleh dibaptis. Omong kosong besar itu. Kalau seorang berkata, saya sudah bertobat pas sungguh-sungguh, dan dia menangis, apakah dia bertobat? Saya tidak akan pernah bisa tahu, dan saya harus jujur, saya memang tidak akan tahu dan tidak tahu. Bagaimana saya bisa tahu? Bagaimana saya bisa mengerti? Nggak mungkin. Karena saya hanya manusia biasa yang tidak tahu hati manusia. Apalah sulitnya menangis. Ya, bawa bawang di kantongmu, pencetkan ke matamu, selesai. Pasti kamu nangis. Dan kamu tinggal memainkan sandiwaramu. Who knows? Kalau saja saya mengerti, kan indah. Tapi memang tidak akan. Isi hati manusia tidak akan pernah bisa kita pahami. Tetapi Allah mengerti sepenuhnya. Allah memahami sepenuhnya. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemahaman Allah yang supranatural ada pada manusia yang natural. Dia mengerti, dia melakukan apa yang harus dilakukannya. Nah, ini menjadi penting. Sehingga di dalam bagian seperti itu, saudara yang kekasih,
Bagaimana kemudian anak-anak itu dilibatkan di dalam janji yang Allah sediakan, sehingga mereka disucikan dari dosanya. Mereka menjadi milik Allah itu. Dan kemudian bagaimana pembaruan oleh Roh Kudus, sehingga baptisan itu akan berproses dalam dirinya oleh kuasa ilahi. Maka dikatakan baptisan yang tampak, baptisan dengan air. Baptisan yang tidak tampak dengan kuasa Roh Kudus akan muncul dalam buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan ini. Jadi saya pikir semua kita mesti sungguh-sungguh memahami pergumulan pemaknaan akan hal ini. Sehingga pembaharuan oleh Roh Kudus menjadi proses yang terus-menerus dalam tiap hidup orang percaya. Dan baptisan juga menjadi titik awal perjalanan iman. Dari anak itu ketika dia lahir, itu ada awal kelahiran dia di tengah dunia. 8 hari kemudian menjadi awal perjalanan iman dia yang dimungkinkan. Ya. Ada coba berbagai penelitian bagaimana coba memahami segi medis dari 8 hari. Katanya itu yang paling bagus untuk seorang anak mulai bisa disunat. Yang paling dini dan paling mungkin. Mengapa disunat? Darah tertumpah. Mengapa darah? Tanda perjanjian. Perdamaian dengan Allah. Maka kalau orang dewasa berdosa selalu darah domba. Tapi kemudian di dalam Kristus, darah Kristus membereskan semuanya. Nah ini menjadi sangat penting saudara. Sehingga sunat tidak asal sunat. Darah itu punya simbol. Ya. Ini menjadi penting bagi kita. Nah oleh karena itu kalau orang disunat hanya sekedar untuk sehat, itu medikal. Tidak ada masalah orang disunat untuk sehat. Kalau hanya untuk alasan kesehatan. Tetapi ketika seseorang disunat, tahukah dia alasan spiritualnya? Darah tertumpah itu sebagai simbolnya. Tetapi kalau darahnya sudah tertumpah, maka dosanya sudah bersih, maka dia terus-menerus dalam hidupnya pun harus terus-menerus menyunat hatinya. Keinginan-keinginan busuknya karena darahnya sudah tertumpah sebagai perdamaian kudus dengan Allah. Maka perdamaian kudus harus dijaga dengan tindakan kudus. Nah itu menjadi perjalanan iman yang luar biasa. Sehingga kita mengetahui bagaimana baptisan itu adalah pembenaran oleh iman, bukan kebaikan moral. Jadi kalau orang mengatakan, anak-anak kecil mana ngerti apa-apa dibaptis. Beritahu aku, umur berapa orang bisa mengerti Allah secara hebat? Siapa dia dalam Alkitab? Satu rasul maupun nabi yang pernah bisa mengerti Allah? Tidak ada. Itu sebab kepada rasulnya dia berkata, bukan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kalian. Dan para nabi tidak ada yang mendaftarkan diri, semua yang dipanggil Tuhan. Bahkan coba menolak daripada panggilan itu. Kuasa ilahi. Kuasa kita adalah kuasa manusia berdosa yang berjalan meninggalkan kebenaran. Kuasa Allah adalah kuasa kebenaran yang memanggil kita kembali kepadanya. Maka dikatakan kamulah imamat yang rajani, umat yang kudus kepunyaan Allah, yang dipanggil keluar dari kegelapan supaya memberitakan firman-Nya, kebenarannya. Ya, ini penting untuk kita pahami, saudara. Yang berikut, saudara, disinilah disunat dibaptis. Digambarkan oleh Paulus dengan amat sangat terang benderang di dalam Kolose pasal 2, 11 dan 12. Di dalam bagian ini bagaimana Paulus menjelaskan orang-orang ketika dibaptis itu sama seperti kita disunat. Tapi disunat dalam Kristus, bukan disunat dalam pengertian PL. Itu digambarkan Paulus. Kita disunat ya di dalam kematian dan kebangkitannya. Beginilah bunyi dari firman itu. Ya. Karena dengan dia kamu dikuburkan, dari 11 ya. Dalam dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus. Apa ini sunat Kristus? Ya, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Bagaimana korelasi antara baptis dan sunat ini menarik. Pada waktu sunat pertama kali diberikan oleh Tuhan bukan kepada zaman Nuh. Tuhan berjanji kepada Nuh adalah perjanjian bahwa bumi tidak lagi akan mengalami air bah dan kehancuran. Sunat diperintahkan adalah kepada Abraham, bapa orang beriman. Dan Tuhan berjanji kepadanya, anakmu seperti bintang di langit, pasir di laut. Tetapi kemudian dalam Galatia pasal 3, Paulus menjelaskan dengan amat sangat tegas. Dikatakan kepada Abraham, keturunanmu lah yang akan menjadi berkat dan seluruh dunia akan diberkati. Bukan keturunanmu.
oleh keturunanmu. Bentuk singular bukan plural. Lalu Paulus mengatakan, siapakah yang dimaksud di situ adalah Kristus itu. Maka dunia akan diberkati bukan karena keturunan Abraham, artinya bangsa Israel. Tidak ada korelasinya. Tapi orang akan diberkati dan mendapat berkat karena keturunan Abraham yang singular tadi, Yesus Kristus. Itu dengan tegas Paulus mengatakannya. Maka dia berkata, kita adalah orang-orang percaya, tidak merindukan Sinai tempatnya Hagar, ataupun Yerusalem sekarang tempat Sarah. Tapi kita merindukan Yerusalem yang baru. Bacalah Alkitab dan mengertilah, terang benderang luar biasa. Oleh karena itu, masih banyak bukan orang mengatakan, berkatilah Israel, kita akan diberkati. Sayang sekali kalau kita tidak mengerti maksud sesungguhnya dari kitab suci. Karena Rasul sudah menjelaskannya dengan clear sekali. Ini menjadi sangat perlu. Oleh karena itu saudara-saudara, disunatlah di dalam Abraham, lalu di garis keturunan Abrahamlah sumber berkat. Darah yang disunat pada perjanjian Abraham menjadi darah kudus dalam keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus, anak Daud. Daud anak garis Yehuda. Yehuda anak Yakub. Yakub anak Ishak. Ishak anak Abraham. Sehingga historical dan theological di dalam bagian ini berkaitan begitu erat, begitu ketat. Ini untuk kita mengerti Alkitab. Sehingga tidak asal. Jangan bicarakan yang Anda tidak mengerti karena tidak ada di Alkitab. Jangan berspekulasi karena Alkitab bukan spekulasi. Teliti dengan baik-baik setiap bagian sehingga kita mengerti dengan penuh. Yang kedua kemudian dikatakan, jadi ingat tanda perjanjian atas inisiatif Allah dilakukan sejak masa kanak-kanak 8 hari tadi disunat keturunan Abraham. Sekarang kita disunat oleh sunat Kristus. Jadi bukan darah kita yang tumpah, tapi darah Yesus. Sehingga simbol sunat darah tumpah, Kristuslah yang menumpahkan darah sucinya untuk menebus segala dosa kita. Sehingga bagi orang dewasa yang belum dibaptis, maka waktu kanak-kanak atau apa, karena dia baru bertobat, atau orang tua Kristen banyak yang lalai dan tidak membawa anaknya dibaptis. Sehingga anak itu harus dilayani baptisannya. Maka harus pahami lagi baptisan bukan pemenuhan ajas ritual. Memang gereja pun tidak bisa meneguhkan pemberkatan nikah seseorang misalnya kalau dia belum dibaptis. Gereja harus terikat kepada prinsip yang benar itu. Maka orang itu harus dilayani dulu dalam baptisan kudus. Di sini baru boleh menjalankan pernikahan kudus dalam pernikahan Kristiani. Itu kan cuma ritual. Pertanyaannya sangat sederhana sekali. Bagaimana yang spiritual bisa kita pahami, yang ritual saja tidak bisa kita jalani? Kan lucu setengah mati. Padahal yang ritual kita jalani belum tentu spiritual menjadi warna kita, bukan? Maka yang mudah saja kita lalai. Bagaimana yang susah? Itu sebab apa yang kita lakukan menjadi simbol ketaatan, ya, yang harus kita wujudkan tentunya dalam keseharian kehidupan kita. Di PL orang disunat itu sejajar dengan PB dibaptis. Siapa yang disunat? Anak-anak usia 8 hari. Ada orang tua? Ada. Pada waktu perintah itu datang, Abraham sudah tua. Begitulah orang dibaptis. Siapa? Anak-anak. Ada yang tua? Ada. Karena bertobatnya sudah hari tua. Kenal Tuhannya sudah hari tua. Ya. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu berbahagialah orang-orang beriman yang mengerti kebenaran dan membawa anak-anak mereka ke hadapan Tuhan. Ya. Lalu apa pengertiannya dengan CD? Yang berikut kita lihat saudara yang kekasih. Pengakuan iman kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sesuai kitab suci. Bagaimana saudara tahu itu sesuai kitab suci sehingga saudara mengaku? Makanya ikut katekisasi. Kalau saudara tidak ikut katekisasi, ya saudara tidak akan di CD. Maka sebetulnya lucu sekali kalau orang ditawarkan siapa yang dibaptis langsung free. Tidak ada persiapan ini dan itu. Apakah yang kau akan melakukan dalam kebodohan yang mengerikan? Wah, dulu waktu orang dibaptis 3.000 tak ngerti apa-apa. Petrus bicara pada mereka, mengingatkan apa yang ada di PL, dan mereka itu orang-orang yang mengerti PL. Sehingga memberi diri 3.000 orang dibaptis. Habis itu mereka bertekun dalam pengajaran para rasul tiap-tiap hari. Itu Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 43. Nah, orang membaca secomot tidak melihat lagi apa yang dilakukan berikut atau siapa orang ini sebelumnya. Orang-orang di Efesus salah ngerti. Kami sudah dibaptis tapi belum tahu Roh Kudus, sampai Paulus bingung. Bagaimana kalian sudah dibaptis nggak ngerti Roh Kudus? Dengan baptisan apa kalian dibaptis? Baptisan Yohanes Pembaptis. Lalu Paulus harus mengajar mereka dulu. Baru
dibaptis dalam baptisan Yesus Kristus. Ya. Maka saudara-saudara yang kekasih, ini menjadi penting. Nah, yang menjadi merepotkan memang adalah kalau di dalam orang Israel, ya, bagaimana anak itu lahir, ajarkanlah kepada anakmu ulang berulang kali, ya, akulah Tuhan Allahmu dan seterusnya. Maka anak itu begitu disiplin dibawa di dalam kehidupannya, sehingga CD menjadi momentum yang sudah dibekali sejak dia kanak-kanak. Nah, banyak kita keluarga Kristen tidak membekali anak dengan baik, sehingga anak tidak mempunyai pemahaman yang utuh tentang Alkitab, tentang Kristus, lalu ikut kelas CD. Sehingga kita mulai melihat hati-hati nih, nanti ada kurang. Sehingga gereja mulai berpikir dengan bijak, bagaimana ya supaya anak-anak ini jangan jadi sembarang. Syukurlah kalau orang tuanya beres, sehingga anak mengikuti kelas katekisasi pun lebih mudah. Tapi kalau tidak, maka katekisasi menjadi penyaring untuk anak ini mengerti dulu kitab suci itu apa. Sehingga datanglah angka 6 bulan, ya, 1 semester itu, dengan pertemuan seminggu sekali. Sehingga katekisasi itu secara akademik akan dihitung 2 SKS. Bagaimana kemudian didisiplin, dilatih sedemikian rupa, supaya anak-anak itu bisa ngerti. Ya, cukup lama, yes. Tapi apakah itu lama? Enggak juga. Mana ada belajar firman Tuhan lama, kan? Maka 6 bulan ini adalah membekali kemungkinan-kemungkinan sebelum anak itu di CD, sebelum-sebelumnya orang tuanya ngajar apa enggak. Ini pembekalan adalah pemberian itu. Oleh karena itu anak-anak yang sudah dibekali dengan baik, lalu yang ngajar kelas katekisasinya tidak baik, bisa jadi lucu. Anak kelas katekisasinya nanya, yang katekisasi ngajar malah salah. Itu sebab gereja pun harus punya wibawa. Jangan berani berbicara kalau tidak mengerti benar. Saya senang dengan kekristenan. Memaksa kita bertanggung jawab untuk tiap yang kita katakan. Itu sebab dikatakan, barang siapa menyesatkan anak-anak seperti ini, ikat tali kilangan, cemplungkan dia ke laut itu. Supaya mayatnya pun tidak layak muncul ke permukaan. Oh, begitu kerasnya? Yes, itu kalimat Tuhan. Karena itu setiap orang yang ikut GTKUM, mereka calon CD itu, mereka belajar sungguh. Karena itu sudah pada dirinya, majelis ataupun pengurus gereja yang memberikan kelas itu harus serius. Mengajar salah yang harus bertanggung jawab. Apalagi kalau anak didik lebih pintar, lebih benar pemahamannya daripada yang mendidik. Itu mengerikan sekali. Nah, karena itu jangan heran kalau gereja makin hari makin kehilangan gregetnya. Nah, perlu sekali kehati-hatian bagi kita, saudaraku yang kekasih. Ya, menarik anak-anak sekarang bisa mencari terus, men-search begitu ke Google kemana-mana tentang kekristenan, tentang baptisan. Dia baca, kadang bacaan itu bacaan liar. Lalu dia tanyakan pada guru yang mengajar di kelas katekisasi. Nggak bisa menjawab, kita juga suka marah ya. Pertanyaan jangan aneh-aneh begitu. Padahal pertanyaan itu real sebagai pertanyaan orang di luar kekristenan atau yang bertanya. Maka wajib kita menjawabnya. Itu sebab 1001 kemungkinan pertanyaan. Setiap pembimbing harus mampu menyediakan jawaban. Sehingga anak-anak itu terlatih dalam iman percayanya. Ini penting setengah mati. Nah, semua kita harus mendrive diri kita seperti itu ya. Kemudian saudaraku yang kekasih, bagaimana kemudian pengakuan iman di hadapan jemaat Tuhan? Sehingga dia menyatakan mengirarkan imannya kepada Tuhan. Siapa saksinya? Jemaat itu. Maka dia tidak boleh bilang, saya sudah pengakuan iman kemarin, saya naik gunung sendiri, saya semedi, lalu saya meditasi atau apapun namanya, saya sudah pengakuan iman. No. Siapa saksinya? Maka jemaat adalah berperan sebagai saksi. Maka Anda sebagai saksi bukan saksi yang bodoh. Anda harus melihat, ini anak gak beres, kenapa di CD? Kemarin baru ini, laporkan yang tidak beres. Sehingga kita mempertimbangkan, perlukah ditunda dan bimbingan lanjutan dulu. Ya, kalau dia mempunyai perilaku moral yang misalnya kita anggap agak membahayakan kehidupan bergereja, ya. Kemudian pengakuan iman itu sebagai wujud bagian sepenuhnya dari gereja Tuhan. Sehingga ketika seorang anak remaja itu sudah menyatakan imannya, CD-nya pengakuan, maka dia jadi bagian penuh dari jemaat. Artinya dia bisa bersama-sama nanti menikmati sakramen perjamuan kudus itu. Dia boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang menuntut prasyarat. Sudah dibaptis CD.
Ya, gereja kita belum terlalu ketat untuk itu. Masih ada longgar-longgarnya. Ya, sehingga orang bisa sudah diisi belum diisi pun misalnya sudah bisa ambil pelayanan penuh. Ya, tetapi untuk perjamuan kudus kita selalu mengingat. Karena tidak juga semua kita tahu ini sudah dibaptisi dia apa belum. Apalagi kalau dia tamu misalnya. Maka itu selalu diingatkan. Tapi itu pun kita yakin masih bisa kecolongan kan. Nah, maka gereja terus belajar melengkapi diri. Ya. Kemudian pengakuan iman yang meneguhkan seorang jemaat untuk ambil bagian penuh dalam pelayanan dan saksi. Nah, apa yang dikatakan di sini? Bagaimana kemudian dia boleh mengikuti sakramen berikutnya? Sesudah dibaptis dan disidi, dia boleh mengikuti apa? Perjamuan kudus. Terikat bersama dengan Kristus. Tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah. Dan pengakuan iman yang dinyatakannya merupakan buah dari dulu ikatan perjanjian dengan Tuhan pada waktu dia dibaptis. Sehingga tidak ada segala sesuatu dilakukan main-main dan asal-asal. Ya. Nah, saya harap juga semua saudara-saudara belajar, para pengurus juga bisa belajar untuk bisa mengerti, oh iya kita mesti lakukan itu dengan serius loh, dengan sungguh-sungguh. Karena itu jika kita membawa anak kita sudah dibaptis dan sudah disidi, jadilah model bagi anak-anak kita. Apa artinya Kristen dan bagaimana hidup seorang Kristen? Apa artinya jemaat, bagaimana hidup berjemaat? Sehingga kelak kita menjalankan tugas dan Tuhan boleh berkata, "Sabaslah engkau hambaku yang baik." Ya, kau sudah meneguhkan dan meneruskan, mewariskan iman yang sehat itu di dalam kehidupanmu. Ya, maka di dalam Injil Lukas, Yohanes, Ibrani, penyataan pengakuan iman. Yesus berkata, "Barang siapa mengaku aku di depan manusia, aku akan mengakui dia di depan Bapa. Tapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal dia di depan Bapakku." Di depan manusia siapa? Saksi-saksi itu. Karena begitu mengatakan, "Aku percaya Yesus," hidupmu harus sesuai loh. Karena beberapa mata akan lihat, lalu akan sudah dengar pengakuanmu, mereka akan bicara, udah dibaptis kok udah gitu, udah disidi kok begitu. Nah, itu sebab saling menasihatilah kalian, saling mengingatkanlah kalian. Itulah gereja sesungguhnya. Maka jadi manislah gereja itu. Ya. Yang berikut, bagaimana kemudian kesejajaran sidi dan anak Taurat, saudara? Anak Taurat dalam menjadi sama dengan pengakuan iman atau sidi itu bagaimana? Di dalam Lukas pasal 2 dikatakan sesudah umur 12 tahun maka Yesus dibawa ke bait Allah. Ada apa? Di dalam tradisi Israel, ya, semua anak-anak berusia 12, nah besok sudah masuk 13 itu kan? Anggaplah kalau kita ambil ulang tahun 12, maka besok dia 13, anak itu sudah menjadi anak Taurat. Maka pada hari raya berikut dia boleh pergi ke Yerusalem. Ada 3 hari raya penting. Hari raya Pesa atau Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daud. Nah, anak-anak ini mulai terlibat penuh. Kalau kita tadi bilang perjamuan kudus. Di Pela ada perjamuan kudus? Tidak ada. Tapi mereka boleh ikut perjamuan Paskah. Roti tidak beragi. Karena mereka sudah menjadi anak Taurat. Istilah anak Taurat juga pernah dipakai Yesus. Untuk menyebutkan ketika dia melihat Andreas dan kawannya jalan. Sesungguhnya dia ini anak Taurat. Artinya anak apa? Aku melihat dia ada di bawah pohon ara. Di bawah pohon ara mencerminkan seorang anak Taurat yang terus-menerus belajar. Itu istilah-istilah ungkapan-ungkapan yang dipakai di dalam Alkitab. Menunjukkan seorang yang tekun di dalam Tauratnya. Ya. Maka anak-anak yang dididik inilah menjadi orang luar biasa ini. Belajar terus. Maka sebagai anak Taurat dia boleh ikut tadi di terlibatan hari raya. Karena itulah setiap anak harus diajar Taurat sejak kecil. Ya. Kalau di waktu lampau orang-orang Yahudi disiplin sangat tinggi. 0 sampai 5 itu adalah pendidikan di rumah. Maka ayah ibu mendidik mereka. Ulangan mengatakan ajarkanlah kepada anak-anakmu ulang berulang kali. Ketika kamu duduk jalan berdiri dimanapun. Tuliskan di tiang rumahmu, di pintu gerbangmu, di mana saja. Akulah Tuhan Allahmu. Begitu seriusnya kalimat itu, saudara. Jadi bagaimana mau mengajar anak ini? Ajarkan dia dari apa yang bisa didengarnya dan dilihatnya. Ini perkelahian hidup keimanan kita. Sehingga dari apa yang didengar, apa yang bisa dilihat, anak itu diajar, anak itu didisiplin, diberi pengertian. Apa itu benar? Di dalam teori modern, saudara yang kekasih, saya pikir sudah banyak rontok nilai-nilai pendidikan, khususnya pendidikan Kristiani. Ya, Amerika, Eropa membenturkan.
Ketika Alkitab menerapkan disiplin tinggi di dalam pendidikan, banyak psikolog-psikolog yang mengabaikan disiplin itu. Ya. Sehingga kemudian menjadikan tidak lagi anak-anak itu bertumbuh dalam kebenaran yang utuh. Orang Yahudi lain. Itu sebab rabi-rabi Yahudi, anak 12 saja masih pak. Ya, itu mereka dipukul. Bisa di bahu, bisa di tangan. Gila, kita lihat anak SMA digituin. Yes, tapi anak itu diam. Dia tahu salah, langsung dia duduk. Why? Kenapa anak kita ngelawan? Mereka nggak ngelawan. Karena mereka didisiplin sejak kecil. Di Israel ada dua orang tipe. Pertama, orang-orang yang bukan pengikut orang-orang religius namanya. Mereka memukul anak atau apapun itu bisa dianggap menyakiti karena sangat liberal. Sebagian itu ikut undang-undang Amerika. Ya, tetapi yang yang orang-orang itu spiritual itu, orang-orang yang religius tidak begitu. Tapi saya melihat sendiri. Ya, seorang anak kecil begitu kurang ajar sama ayahnya. Ya, pas jadi saya lagi jalan di pasar, papanya dipukul. Gitu. Waduh, itu kalau anak saya akan hajar. Ya, terus mereka ngomong Yahudi begitu ya. Tetapi kemudian papanya anggap itu biasa. Ya, ini yang saya bilang tidak mendisiplin. Cara mendisiplin banyak cara, ya. Tetapi kemudian saya pikir lihat. Tetapi saya juga melihat bagaimana satu rombongan anak-anak SMP kelas 3-an itu ya, mereka akan ada kunjungan ke beberapa tempat seperti study tour istilah kita. Wah, anak itu dipukul karena dia lari dari barisan, ngawal, pop, masuk loh. Saya kaget juga karena saya menonton dua hal yang berbeda di dua waktu yang berbeda. Lalu saya kemudian meriset dan belajar. Kenapa bisa begitu? Tergantung dia kelompok mana. Itu sebab Amerika, Eropa mengalami krisis yang menakutkan. Kenapa? Karena cara pendidikan disiplin yang rendah, nilai moral yang rendah. Anda tidak akan bisa larang anak itu mau kawin dengan siapa, mau 7-Eleven apa enggak, mau homo apa enggak. Gila ya. Itu menakutkan. Sehingga anak-anak bisa mensyu orang tuanya. Indonesia juga sudah mulai ketularan. Anak menggugat orang tua, kadang-kadang saya juga nggak ngerti. Bagi saya itu keterlaluan. Karena bagaimanapun sejarah tidak akan pernah bisa dirubah. Seorang anak lahir ya karena orang tuanya. Di mana pengabdian yang ada. Tapi jungkir baliklah nilai karena lalai. Celaka kalau itu terjadi di dalam gereja. Dan ternyata terjadi. Nah, ini kita penting hati-hati. Nah, pendisiplinan yang tinggi. Belajarlah untuk berstudi banding kalau saya bilang ya. Lihat, pelajarin seluruh dunia itu hasilnya kayak apa. Saya berani berdebat dengan psikolog dalam soal disiplin anak. Ya, saya lama mengajar sekolah minggu, saya lama mengajar anak remaja. Anak-anak saya tahu siapa saya. Saya pernah suruh anak sekolah minggu saya berdiri sepanjang saya cerita. Karena dia ribut, kamu diri. Om, diri. Berdiri, dia sudah dengerin saya cerita sampai selesai. Semua sudah pulang, saya panggil dia. Lalu saya ngomong. Akhirnya anak itu nangis setengah mati. Ngaung-ngaung nangis. Akhirnya saya ngerti dia MPO. Saya panggil papa mamanya. Saya tegur. Itu saya guru sekolah minggu. Maaf, anaknya sebetulnya terluka. Jadi anak ini cuma mau cari perhatian orang ya, jadi bikin aneh-aneh. Karena orang tuanya rupanya ada dua anak yang selalu ada aja dipuji-puji, kakaknya diojok-ojok terus gitu. Lalu kompensasinya bikin ribut dulu. Begitu dekatnya anak itu sampai sudah pindah, kita ada acara gereja dia datang. Om Big Man masih ingat nggak? Saya kaget juga dia datang. Bagaimana saya mau lupa dia? Orang pernah saya suruh berdiri. Saya ingat ini anak-anak, namanya anak badal kan ekstra semua ya. Kita ingat betul ini. Gimana? Terus kita ngobrol-ngobrol. Saya kagum bagaimana pelayanan yang dia jalani juga. Ya, pada waktu itu dia sudah kuliah. Kamu ikut di kampus? Ikut om. Mana berani nggak ikutnya? Maka di dalam dialog seperti itulah anak dididik. Dan orang Yahudi berhasil. Itu sebab kemanapun orang Yahudi pergi dia tetap apa? Yahudi. Maaf ya, kita anak-anak Indonesia perlu belajar. Kalian petantang-petenteng sibuk misalnya mau dandan ini dandan itu baru mau ke gereja lalat lelet begitu ya. Kalian belajar. Saya adalah orang yang kalau pergi ke Eropa atau kemanapun, kalau Sabtu pasti paling senang. Ini Sabtu, ajak jemaat di sana bisa antar saya ke sinagog. Kita cuma lewat lihat. Di Antwerpen yang paling mencengangkan saya. Di Jerman saya pergi dan saya juga lihat. Tapi di Antwerpen di Belgia itu adalah kota diamond. Situ orang Yahudi raja-raja diamond di situ semua. Bukan milioner, trilioner gitu ya. Saya ngeliat seliweran Rolls Royce
Setir oleh papanya, mamanya, anak 3, 4 begitu ya. Naik Rolls Royce. Tapi pakai baju hitam itu loh. Baju Yahudi itu. Oh my God. Exciting betul ya ngelihatnya. Luar biasa loh. Ini orang maha kaya ini. Tapi ke sinagognya begitu luar biasa. Itu anak-anak semua pakai. Lalu pergi. Ini kan orang kaya raya. Nah kalau pakai baju hitam gejebluk kan nggak sibuk dandan ya. Pakai unting-unting di sini, dihumil-humil tuh rambut lagi. Ya ilah, kita lihat. Tetapi saya mulai berpikir begini loh. Dia ini di Eropa. Ya kan ya. Yang sangat liberal begini. Lalu ini orang-orang maha kaya. Bisa disiplin anaknya gimana ya? Saya malu loh. Kadang saya juga kalah pikir-pikir, waduh gila ya. Hebat. Ya. Dan lingkungan mereka begitu kuat. Di sebelah sananya, kalau sudah Sabtu mana ada anak-anak remaja mau ke gereja. Anda bisa lihat sekolah gereja-gereja di Eropa itu sepi. Saya ingat betul saya tinggal pernah di Jerman. Di satu daerah seberangnya itu, di apartemen seberangnya itu ada nightclub. Waduh, barbur sampai pagi mau tidur aja jadi susah. Karena dia punya sistem akustik di apartemen itu agak jelek, jadi suara agak masuk. Ya. Nah sesudah selesai, saudara yang kekasih, besok paginya gereja sepi, lalu semua orang bilang. Dan akhirnya saya detect pada pulang pagi. Gilanya lagi, gereja di Eropa sekarang, kalau bikin acara muda, mulai jam 10 malam. Siapa yang tak gendeng? Mau nonton bersama. 10 malam baru pada kumpul. 11, 12 baru syuting, main filmnya. Jam 3, jam 4 baru pulang. Bagaimana mau ke gereja besoknya? Karena mereka sudah bingung bagaimana ngatasin anak lalu ikut cara dunia. Karena jam 4 itu memang teman-temannya juga pulang. Cuma satu dari nightclub, satu dari gereja. Saya mulai pikir, why? Karena terjerumus. Beda ya. Ajarkan pada anak-anakmu. Ulang berulang kali. Itu sangat radikal dan melawan arus zaman. Nah begitulah seharusnya kita mendidik anak-anak. Itu sebab lagi-lagi CD itu menjadi pelengkap terhadap pendidikan yang orang tua berikan. Menjadi kesulitan yang paling berat kalau kemudian anak ini tidak mendapat pendidikan orang tua, tidak juga mendapat pendidikan agama di sekolah. Ini pasti akan makin sulit. Ya, karena itu kita harus berjibaku untuk itu. Dan akhirnya di PB gereja meneguhkan, mentabiskan anak-anak itu dalam pengakuan iman. Kalau di PL jadi anak Taurat ya. Nah, kalau baptisan kudus adalah sakramen, CD bukan sakramen. Ya, jadi harus dibedakan ya. Baptisan kudus itu sakramen, perjamuan kudus sakramen, CD bukan sakramen. Ya, baptisan itu. Nah, oleh karena itulah baptisan diperlakukan di dalam kehidupan. Bagaimana baptis dan CD? Yang terakhir, mari kita lihat bagaimana saudara-saudara pemahaman ini. Baptis dilakukan pada masa kanak-kanak sebagai sakramen Kristiani, ya. Tetapi pengakuan iman CD dilakukan pada waktu remaja sebagai peneguhan jemaat penuh, jemaat dewasa yang dulu sudah terikat dengan Kristus di dalam perjanjian, sekarang bertanggung jawab dalam perjalanan gereja Tuhan. Oleh karena itu nanti yang mau di CD harus ingat betul, bukan sekedar menjalankan tugas CD. Oh, aku sudah selesai kelas katekisasi, sudah di CD, sudah ada akte baptis, akte CD, udah bisa kawin. Modal kawin udah cukup begitu ya. Bukan itu yang mau kita cari. Pertanggungjawaban iman yang serius. Begitu juga anak-anak yang sudah dibaptis. Orang tua membawa bukan sekedar mengikuti ritual gerejawi, tetapi betul mengerti ketika kita membawa anak-anak itu dibaptis, kita bertanggung jawab sepenuhnya pada pertumbuhan iman percayanya. Maka berbahagialah orang tua yang mendidik anak-anaknya takut akan Tuhan, berkat melimpah di kehidupannya. Berbahagialah anak-anak yang punya orang tua, bukan kaya, terkenal, hebat, dan jago, tetapi orang beriman yang mengerti kebenaran dan selalu hidup di dalamnya. Mataku menyaksikan banyak hidup orang-orang yang luar biasa dalam kesederhanaan dan kejujuran yang tinggi, melahirkan anak-anak yang hebat dan hebat dan hebat dan hebat. Tapi banyak sekali orang-orang tua yang hebat-hebat secara ekonomikal gagal mendidik anak untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Miris ya. Nah karena itu perlunya perenungan kita bersama, sehingga semua orang tua yang membawa anaknya dibaptis, tanamkan dalam batinmu, dalam hatimu, bagaimana kelak membawa anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Dan kepada anak-anak remaja yang baptis CD maupun yang di CD, ingat,
engkau sudah mengambil sikap dalam hidupmu, hiduplah sesuai kehendak Tuhanmu. Maka limpahlah berkat Tuhan akan berikan kepada orang yang hidup sesuai dengan kehendaknya, yang hidup takut akan Dia. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Kita berdoa. Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan dari firman-Mu. Terus tolong kami, tuntun kami, pimpin kami di hidup kami, supaya hidup kami berkenan kepadamu, berjalan di jalan-Mu untuk puji hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, demi Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Kami berdoa, kami memohon. Amin. Kita bangkit berdiri saudara, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Di Indonesia, Majelis Jemaat telah mewartakan 2 minggu berturut-turut nama anak-anak saudara-saudara yang akan dibaptis. Begitu juga yang akan baptisidi dan akan disidi. Dan ternyata tidak ada keberatan yang sah. Oleh sebab itu, atas nama Majelis Jemaat hari ini, saya akan melaksanakan sakramen baptisan kudus dan juga baptisidi dan sidi. Sakramen baptis kudus anak dilaksanakan atas perintah Tuhan Yesus yang bersabda, "Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu." Anak itu dibaptis, orang beriman membawanya ketika di masa kanak-kanak. Maka adalah panggilan tugas orang beriman untuk mengajarkan anak itu prinsip kebenaran, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, pelayanan baptisan akan dijalankan dan nama-nama yang akan dipanggil dipersilakan untuk maju ke depan. Oleh Thea Makolomban, saya persilakan ke depan, ikut juga dengan orang tuanya, Julius dan Lydia. Yang berikut yaitu yang akan mengikuti baptisan kudus dan sidi. Yang pertama saya panggilkan saudari Natalia Ivana. Yang berikut saudara Yunus, saya persilakan ke depan. Yang berikut saya akan panggilkan peserta yang akan mengikuti layanan CD nanti. Yang pertama saya akan panggilkan saudari Priscilia Teni. Saya persilakan ke depan. Lalu yang kedua Josephine Dian Aga Prilianis Manau. Lalu yang ketiga, saudara Renata Berliara. Mengaku bahwa baptisan yang diterima anak saudara pada hari ini menandakan bahwa saudara telah dipersatukan dengan Tuhan Yesus Kristus dalam penderitaan, kematian, dan kebangkitannya, sehingga anak saudara tidak lagi dikuasai oleh dosa, melainkan oleh anugerah dan kasih Kristus. Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Tuhan yang merupakan landasan hidup saudara? Apakah saudara sebagai orang tua siap untuk mengajarkan firman Tuhan kepada anak saudara kapan dan di mana saja, sehingga kelak mereka disidi dalam kedewasaan iman yang benar? Apakah saudara mau membawa anak saudara senantiasa hidup bersyukur kepada Tuhan, berjanji akan berjuang melawan dosa dan berusaha hidup dalam kesucian dengan pertolongan Roh Kudus? Zuliolo Darius, apakah jawab kedua orang tuanya? Ya, dengan senang hati. Kepada Lavinia Oletea Makolomban, apakah jawab kedua orang tuanya? Ya, dengan senang hati. Maka biarlah
yang sudah saudara jawabkan di depan jemaat menjadi saksi, menjadi panggilan yang saudara penuhi dalam kehidupan. Dan ingat, Tuhan benar melihat apa yang telah kita lakukan, maka jemaat yang jadi saksi, saya akan melayani baptisan kepada anak-anak saudara. Julio Leo Darius, Darius, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Lavina Oletea Makolomban, silakan duduk. Lavina Oletea Makolomban, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Yang berikut untuk pelayanan baptis kudus untuk Natalia Ivana. Kedua orang tua Natalia ada. Silakan berdiri di belakang. Setiap orang tua atau wali yang anaknya dibaptis supaya bisa maju ke depan. Natalia Ivana, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Natalia Ivana, aku meneguhkan sidimu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah engkau menjadi pelayan Tuhan Yesus. Amin. Yunus Yunus, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dia berdiam secara jasmania keseluruhan kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Amin. Yunus, aku meneguhkanmu dalam pengakuan imanmu. Setialah mengiring Tuhan, supaya dimanapun engkau ada namanya dipermuliakan. Amin. Priscilia Teni untuk Sidi. Priscilia Teni, aku meneguhkan pengakuan iman percaya Sidimu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Tuhan memberkati. Kepada Josephine Dian Agrapianis Manau, silakan duduk. Kedua orang tua. Josephine Dian
Agraplianis Manau. Aku meneguhkan baptisidimu, baku meneguhkan sidimu pengakuan percayamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Biarlah Tuhan memberkatimu di dalam sepanjang jalan hidupmu dan layani hati. Amin. Pengakuan CD berikutnya, Rainer Renata Berliara. Ada wali? Rainer Renata Berliara. Aku meneguhkan sidimu pengakuan percayamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Amin. Jalankan hari-harimu, tugasmu di dalam takut akan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Tres Nansari Zagotra. Tres Nansari Zagotra. Aku meneguhkan sidimu pengakuan percayamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku berdoa supaya Kristus menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Jalani hari-harimu, muliakanlah Tuhanmu. Lakukan apa yang diperintahkan. Amin. Uliani. Uliani. Aku meneguhkan sidimu pengakuan percayamu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Hendaklah engkau setia mengiring Tuhanmu dalam perjalanan hidupmu, maka Ia akan menjagamu. Saudaraku yang kekasih, demikianlah pelayanan baptisan kudus. Baptis CD dan CD telah dijalankan. Kepada setiap saudara semua, dipersilakan untuk membalikkan badan menghadap pada jemaat. Saudara yang kekasih, inilah mereka-mereka yang sudah dibaptis, yang terikat dalam perjanjian dengan Allah. Baptis CD dan CD menjadi bagian penuh dari jemaat kita. Mari kita sambut mereka semua dengan tepuk tangan. Kebersamaan kita dalam pelayanan terus-menerus. Karena itu mereka yang sudah menerima CD, baptis CD sudah bisa dilibatkan dalam pelayanan yang lebih lagi, dan tentunya pada saudara-saudara yang sudah di CD dan baptis CD bisa terlibat lebih banyak lagi, menyediakan waktu dan terus melayani Tuhan bersama dengan gereja. Usai sudah pelayanan kita, Tuhan memberkati kita semua.